Om Swastiastu. Om Awit Namastu Nama Sidam Om Sidirastu Tak Astu Astu Swaha. Umat Dharma, dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang tujuan hidup, di mana tujuan hidup dari agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan dalam agama Hindu. Kehidupan kita siang, malam itu terjadi dengan selalu terjadi. Pergantian hari, siang dan malam, usia lahir, usia tua, terus meninggal, itu adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Semua itu terjadi karena kehendak Sang Hyang Widewasa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu punya 5 kepercayaan, yaitu Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya kepercayaan. 5 kepercayaan tersebut adalah: yang pertama, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya akan adanya Atman. Yang ketiga, percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya reinkarnasi atau punarbawa. Dan yang kelima, percaya adanya moksa. Mari kita bahas. Yang pertama adalah percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adanya alam ini juga karena adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ada 3 aspek penting dari ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau dalam Hindu kita bilangnya Sang Hyang Widewasa. Sang Hyang Widewasa mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek penciptaan, aspek pemeliharaan, dan aspek peleburan atau pemprawinan. Tuhan menciptakan dengan berwujud sebagai, dengan aspek pentingnya sinarnya adalah Brahma, dan Tuhan memelihara sinarnya dengan Dewa Wisnu, dan Tuhan memprawina dengan sinarnya adalah Dewa Siwa. Nah, 3 aspek penting itu hanya bisa dilakukan oleh Sang Hyang Widewasa. Maka daripada itu adalah kesunyataan dan tidak bisa dipungkiri. Maka daripada itu adalah sumber dari segala sumber manusia adalah Tuhan Sang Hyang Widewasa. Seperti dalam Bhagavad Gita 10 Sloka 39 yang mengatakan, aku adalah sumber semua ini, tidak ada benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang terjadi tanpa aku. Maka daripada itu, kepercayaan kita yang pertama adalah percaya akan adanya Tuhan Sang Hyang Widewasa. Mari kita lanjut ke kepercayaan yang kedua. Kepercayaan yang kedua tentang adanya Atman. Atman merupakan sinar dari Tuhan yang menghidupi manusia, seperti matahari yang sinarnya menghidupi semua makhluk. Matahari adalah Sang Hyang Widi, sinar yang menghidupi semua makhluk adalah Atman itu sendiri. Nah, atau kalau bahasa kerennya seperti wifi, di mana sinyal wifi itu adalah Tuhannya, sedangkan sinyal wifi-nya itu yang menghidupi HP yaitu kita ini. Seperti itu. Sedangkan untuk yang ketiga, percaya akan adanya hukum karma. Kita perlu percaya bahwa adanya hukum karma, karena apapun yang kita perbuat pasti akan ada hasilnya. Karma adalah perbuatan, pala adalah buah. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada buahnya. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, pasti kita akan menerima buahnya. Baik itu kita terima sekarang atau di kehidupan yang selampau. Karena karma itu sendiri bisa karma yang masa lalu kita berpengaruh pada kita sekarang, atau karma sekarang itu kita dapatkan hasilnya sekarang, atau karma sekarang yang kita lakukan sekarang itu akan kita dapatkan hasilnya untuk di kehidupan berikutnya.
Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang keempat, percaya adanya purnabawa atau reinkarnasi. Kita bisa memahami ketika kita melihat bayi lahir. Bayi lahir itu antara bayi satu dan yang lainnya, walaupun dalam satu keluarga, itu mempunyai watak yang berbeda. Ada anak yang ketika lahir itu dia tidak gampang rewel. Ada anak yang ketika lahir dia masih kecil, itu gampang sekali rewel. Padahal bapak ibunya sama, kelahirannya sama, mungkin bulan kelahirannya sama, tetapi karena ada karma wasana yang dibawa masing-masing, jadi karakter yang terbentuk juga berbeda, watak yang terbentuk juga berbeda. Di ilmu psikologi ada faktor hereditas. Nah, itu bisa dibilang juga adalah bagian dari karma dari kelahiran sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, kita percaya adanya moksa. Moksa adalah keadaan di mana kita lepas daripada ikatan duniawi. Kita terlepas dari ikatan, tapi bukan tidak kita melaksanakan duniawi. Jadi di agama Hindu kita tidak didorong untuk meninggalkan duniawi, tetapi kita didorong untuk lepas dari ikatannya, dimana kita tetap bekerja, tetap berproses di sana untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, tidak kesejahteraan pribadi, tidak kesejahteraan suatu kelompok, tetapi kesejahteraan umat manusia keseluruhan. Jadi kita di situ adalah jadi moksa itu adalah keadaan di mana kita terlepas dari ikatan. Moksa itu bisa terjadi sekarang di kehidupan ataupun setelah meninggal. Maka daripada itu tujuan terakhirnya, bahwa kita sudah tidak terikat lagi dan akhirnya kita akan kembali kepada Brahman atau Sang Hyang Widi Wasa. Demikian penjelasan dari Pancasrada. Terima kasih. Mari kita tutup. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kasitu Kabak Bhave. Om Santi, Santi, Santi. Om.